Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoyrunisa dengan NIM 661210044. Dalam video kali ini akan membahas mengenai analisis manajemen strategi pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Serang. Membahas mengenai DPM PTSP Kota Serang memiliki visi misi, diantaranya visinya terwujudnya kota peradaban yang berdaya dan berbudaya, misi meningkatkan perekonomian daerah dan pemberdayaan masyarakat yang berdaya saing, dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun setelah dilihat dari visi tersebut, dapat kita analisis mengenai visi dan misi. Dari visi tersebut memang singkat, tetapi sudah memiliki orientasi masa depan dengan keyword terwujudnya. Dan misi yang sama halnya seperti visi, sudah menggambarkan masa depan dan upaya dari perwujudan visi tersebut. Selanjutnya membahas mengenai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang. Tujuannya yaitu untuk mewujudkan iklim investasi yang berdaya saing dan berkualitas serta berkelanjutan. 2. Meningkatkan pelayanan perizinan dalam rangka peningkatan sumber daya. Adapun sasarannya, yang pertama, meningkatkan iklim investasi dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal, meningkatnya kualitas pelayanan perizinan yang prima dan responsif melalui PTSP dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal. Selanjutnya, terkait dengan analisis tujuan dan sasaran, bahwasannya dari tujuan yang telah ditetapkan tersebut sudah selaras dengan penjabaran misi yang telah ditetapkan oleh DPM PTSP Kota Serang. Dan dari sasaran tersebut telah sesuai dengan tujuan yang ada dengan menggambarkan lebih detail lagi dan mengandung unsur SMART. Di antaranya ada analisis SMART. SMART adalah singkatan dari Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time Bound. Analisis SMART pada organisasi publik ini yaitu diantaranya spesifik, bahwasannya tujuan ini meliputi upaya penyediaan layanan dan perizinan. Measurable yang berkaitan dengan indikator ini meliputi jumlah investor yang datang dan jumlah PAD yang diperoleh. Yang ketiga ada achievable, ya artinya sumber daya ini meliputi tenaga ASN dan honorer baik dari pemerintah dan masyarakat setempat. Dan selanjutnya ada relevan, tujuan ini didasarkan pada data epidemiologi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Dan yang kelima ada time bound, target waktu ini dapat diukur secara bulanan, triwulan, dan tahunan. Dengan demikian DPM PTSP Kota Serang telah memenuhi prinsip SMART dalam menjalankan tugasnya sebagai organisasi publik yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat. Adapun di sini ada analisis IFAS pada DPM PTSP Kota Serang dengan strength atau kekuatannya meliputi faktor strategis, adanya SOP sebagai panduan dalam melaksanakan sistem dan mekanisme pelayanan perizinan dengan bobot 0,11, rating 3, skor 0,32. 2. Manajemen pelayanan perizinan yang dikembangkan adalah manajemen yang berbasis IT dengan bobot 0,14, rating 4, skor 0,56. 3. Tersedianya tenaga operasional yang terampil dalam mengoperasikan IT dengan bobot 0,11, rating 3, dan skor 0,32. 4. Tersedianya aplikasi Si Cantik Cloud untuk mempermudah perizinan dengan bobot 0,16, rating 4, dan skor 0,65. Selanjutnya di sini ada analisis EVAS pada DPM PTSP Kota Serang dengan opportunities, faktor strategis meliputi pelayanan perizinan online bisa melalui OSS dan Si Cantik Cloud dengan bobot 0,16, rating 4,50, dan skor 0,71. 2. Pembuatan perda perizinan dan non perizinan dengan bobot 0,8, rating 3, dan skor 0,24. 3. Lokasi Kota Serang yang strategis dengan bobot 0,11, rating 3,5, dan skor 0,37. 4. Kemudian pembayaran retribusi dan izin non-tunai dengan bobot 0,11, rating 3, skor 0,32, dengan subtotal keseluruhan skor 1,63. Selanjutnya ada analisis SWOT pada DPM PTSP Kota Serang. Strengths atau opportunities, ketersediaan tenaga ahli DPM PTSP Kota Serang memiliki staf yang terlatih dan berpengalaman dengan bobot 0,13, rating 3, nilai 0,45. Selanjutnya di sini juga ada weakness dan opportunities, yaitu dengan kurangnya promosi dan pemasaran, terus adanya juga kerjasama dengan lembaga keuangan lainnya dengan bobot 0,17, rating 3, dan nilai 0,51.
Selanjutnya ada strength dan traits, yaitu kompetensi dan hubungan yang kuat. DPM-PTSP Kota Serang memiliki hubungan yang baik dengan berbagai pihak terkait, dan resiko keamanan, ancaman keamanan seperti konflik, politik, atau ketidakadilan sosial dapat mempengaruhi investasi tersebut. Dengan bobot 0,20, rating 4 dan nilai 0,8. Selanjutnya ada implementasi strategi. Implementasi dalam strategi kualitas pelayanan perizinan di DPMPT Kota Serang, yakni adanya bukti langsung, terus adanya kehandalan, daya tanggap atau responsif, jaminan, dan empati. Hal di atas sejalan dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh DPM-PTSP Kota Serang sebagai organisasi publik dalam peningkatan investasi di Kota Serang itu sendiri. Selanjutnya di sini ada the balance scorecard. Ada finansial, customer, learning and growth, dan internal yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti finansial dari anggaran pemerintah, learning and growth dari aplikasi dan website DPM-PTSP Kota Serang, customer dengan mendapatkan pelayanan perizinan yang baik, dan internal kejelasan dalam memberikan pelayanan kepada para investor. Dan selanjutnya yaitu evaluasi 5.0 di DPM-PTSP Kota Serang. 1. Menerapkan pendaftaran perizinan usaha secara online melalui program Mantap. 2. Meningkatkan kualitas fasilitas dan alat lainnya dalam proses pelayanan perizinan.